dalam live streaming YouTube, seandainya teman-teman semua mengalami permasalahan di dalam koneksi. Baik, for those international participants, audience, I think today Fauzi will present in Bahasa, but I don't know, maybe the slide will be in English, but either way, it's up to Fauzi. But any question you can use the chat room. Time is short, Fauzi. Silakan. Oke. Saya silakan sama Fauzi. Oke. Terima kasih, Prof. Pak Mino. So good afternoon to everybody. Selamat sore, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya, selamat menjalankan ibadah puasa buat yang berpuasa, yang tidak berpuasa sit back and enjoy the show gitu ya, kira-kira ya. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang Mahakam. It's just cerita aja, kesaksian yang saya lihat selama 30 tahun berkecimpung di Mahakam. Which is indeed a very rare and enriching experience gitu ya. Dan sekarang saya ingin share dengan teman-teman semua. Hopefully teman-teman kemudian juga terinspirasi untuk share juga what you have observed in each of your professional career. Kepada teman-teman mahasiswa, ya, selamat juga menyaksikan. So you will see in the real life gitu ya, exploration, discoveries, kemudian mendevelop, dan dalam development ada new discoveries gitu ya. Agak sedikit trial and error, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak berhasil. You will see that in the real life there are a lot of stumbling blocks, dan ya, tapi kita sebagai geologis optimis terus. Kegagalan adalah kemenangan atau keberhasilan yang tertunda, kira-kira gitu ya. Oke, kemudian ya saya akan just introduce myself quickly ya. Saya diminta sama Prof atau sama panitia lah untuk kasih CV, tapi aku kasih CV terus nanti jadi panjang dan kadang-kadang tidak sesuai dengan selera saya, jadi saya singkat aja introduce myself. Saya Ossi Gautama, saya anggota GEA angkatan 74. Setelah lulus tahun 82, ya zaman itu sekolah bisa agak lama ya, dari 74 ke 82, tapi ya insya Allah belajar banyak lah di situ. Dan kemudian setelah lulus 82 langsung masuk di Total, dan kerja di Total 30 tahun, 82 sampai 2012. 2012 kemudian diminta oleh anggota GEA lain, angkatan 76, 2 tahun di bawah saya, Pak Priyono. Priyono jadi kepala BP Migas waktu itu, dan saya diminta untuk bantu-bantu di BP Migas. Maka 2012 sampai 2015 saya di BP Migas sebagai deputi perencanaan. Dan kemudian 2015 saya diminta oleh kepala BP Migas waktu itu, atau SKK Migas waktu itu, Pak Amin Sunaryadi, Pak Ossi, Anda diminta untuk bantu Pak Dwi Sucipto di Pertamina. Ya, kita sebagai pekerja tentu saja siap Pak, gitu kan. Jadi dan kemudian 2015 sampai sekarang saya di Pertamina, mulai sebagai advisernya CEO, advisernya Pak Dwi Sucipto. Kemudian 2017 kembali saya diminta, Pak Ossi, Anda tolong bantu di Pertamina International. Siap. Maka saya sekarang status saya adalah advisor of the President Director Pertamina International, dan juga merangkap sebagai Chairman of the Board-nya Morel & Prom, satu perusahaan kecil Perancis yang bergerak di bidang oil and gas, yang beroperasi di 10 negara,
perusahaan kecil, sahamnya lagi jeblok sekarang karena harga minyak dan seterusnya. But we are working hard untuk membuat dia menjadi perusahaan gede yang akan saja jadi value creation vehicle untuk Pertamina di luar. Demikian kira-kira sedikit just a quick introduction of myself. Baik, so sekarang mari kita ke presentation. Nah, ini saya harus manipulate ini sedikit. Oke, gimana, Prof? Kelihatan? Kelihatan ya? Aman, Oke. Pak Usi. Oke, jadi judulnya Mahakam Block, An Exploration and Development Overview. So, ini adalah Mahakam. Kalau nggak salah ini Tambora gitu ya, cuman ini kayaknya sedikit saya kayaknya seumur-umur nggak pernah lihat di Tambora sampai sebiru ini gitu ya, jadi ini kayaknya agak-agak Photoshop, tapi it's beautiful anyway gitu ya. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, jadi ini adalah satu kesaksian pengamatan dalam 30 tahun bekerja di Total Indonesia, sampaikan dengan harapan akan menggugah kesaksian-kesaksian lain dalam perjalanan mengungkap rahasia bumi dalam upaya menggali berkahnya. Ya, kata-kata yang terangkai dengan begitu saja ya. Oh ya, ini sengaja saya pasang karena kalau enggak ini sekedar to remember gitu ya. Jadi presentasi ini is dedicated untuk Pak Kusuma, dosen pembimbing saya. Saya tesis di Carsten waktu itu, dan Pak Kusuma adalah pembimbing saya. Terima kasih banyak Pak atas bimbingannya, baik selama tesis, selagi mahasiswa dan setelah lulus. Meskipun saya jauh di balik papan, tapi you remain suri tauladan untuk saya terus bekerja dalam bidang tes. Terima kasih banyak Pak. Insya Allah Pak Kusuma keluarga sehat, selalu sehat dan barokah. Amin. Ya, ini di foto ini kita lagi di somewhere di atas Bandung sana ya, ada kumpul-kumpul, saya lupa ini tahun berapa, mungkin teman-teman kenal semua di sini ya. Ada Ca Andang, jadi Andang Bakhtiar sekarang jadi Exploration Director dari Moral and Prom, posisi di Paris. Pak Arif Budiman di Pertamina, ada Ikna Hadi, Exploration Independent Geologist, banyak batubara dan geoteknik, dan ada Didit Sumardi, ex ketua GEA, lupa saya 76, 77 atau 78 gitu. Ini ada di dalam Instagram saya, dan yang antara lain komennya itu, waduh profesornya masih ngerokok ya. Ya, jawab saya, profesornya ngerokok dan main tenis. Insya Allah Pak Kusuma sehat terus. Baik, so here we are. Ini adalah mahakamnya Total. Ya, jadi di sini oke, ini adalah foto satelit, dan ini adalah mahakam dengan lapangan-lapangan Total sesudah mereka ditemukan. Mostly adalah lapangan gas, tapi ada 2 lapangan minyak, Handil dan Bekapai. Ini justru yang pertama ditemukan, yang menjadi milestone sebelum kemudian dilanjutkan dengan penemuan-penemuan discoveries Tuno Pechiko Giant Gas Fields, Tambora Gas Field yang nyambung dengan lapangan Nilam yang dioperasikan oleh Vaiko waktu itu, yang sekarang jadi PHSS, Pertamina Sanga-Sanga. Dan yang paling utara ini adalah lapangan Badak, dan lapangan inilah waktu itu yang Giant Gas Field yang menjustify dibangunnya kilang Bontang yang menjadi kilang LNG terbesar di dunia saat itu, tahun 80-an. Jadi gas dikirim dari lapangan-lapangan di selatan ini ke Bontang. Gasnya mengandung kondensatnya dipisahkan di Bontang, dikembalikan lagi ke selatan, ke Senipah. Ada terminalnya Total di sini, dicampur dengan crudes dari Handil dan Bekapai, dan kemudian diekspor. Ini gambar ini menunjukkan ada SBM, jadi ini export point
SPM itu bukan sekolah bisnis manajemen tapi single buoy marine. Jadi di sini kapal-kapal datang dan memuat crude untuk dikirim kemudian ke mancanegara. Jadi ini adalah kondisi sekarang atau kondisi tahun 80-an ya sampai sekarang. But di tahun 70-an di Mahakam ini masih kosong. Yang ketemu itu baru badak. Dan ada tentu saja lapangan-lapangan tua, ada Sanga-Sanga, ada Louis, Noni, lapangan-lapangan peninggalan Belanda. Jadi belum ada apa-apa. Ya, ini gambar saya ambil dari drilling proposal atau final report ya tahun 70-an itu. Jadi ini authentic document saya. Blok Mahakam ini di awalnya di tahun 60-an itu dimiliki oleh JAPEX. JAPEX ini yang kemudian menjadi NPEX. Dan JAPEX ini mereka they did all the right things, gitu ya. Mereka seismik, mereka dan kemudian mereka membor satu sumur Explo OMC 1 tapi tidak berhasil. Dan kemudian ya karena tahun 70-an ya, jadi JAPEX ini waktu itu juga mungkin merasa mereka belum terlalu berpengalaman doing exploration di tempat yang remote dan belum ada apa-apa begini. Jadi mereka kemudian okay, we tried one well, it's dry. Mari kita tawarkan siapa yang mau masuk untuk farm in, kita tawarkan 50%, tetapi yang farm in harus kemudian menjadi operator. Nah, total tahun 68 masuk di Indonesia, total EP Indonesia, kita ada blok di Jambi di mana itu, dan tahun 70 total masuk ke Mahakam. Jadi partnernya JAPEX kalau saya dan pakai chat menjadi tutup operator. streaming, nah. Jadi apa di chat saya nggak buka chat sama Sorry. di chat nanti. Dan kemudian 72 nomor antrian total melakukan seismik tambahan atas seismik yang sudah dilakukan oleh JAPEX, dan kemudian dilanjutkan dengan drilling campaign exploration yang cukup agresif. Mereka membor 6 sumur, 3 di utara, 3 di selatan. Unfortunately, ke-6 sumur ini dry semua kecuali Panyelatan dan Manggar yang ada gas shows. Tetapi sisanya Marangkayu, Tamarong, Sepatu Kuga, Maruat, Nasib dry. Dan kemudian di tahun 72 mereka membor satu sumur di dekat OMC 1 sini, and then they get the BKP discovery. Kita lihat di sini, ini sumurnya JAPEX OMC 1. Ini sumurnya total BKP 1 yang menjadi discovery, BKP discovery. Ini saya ambil dari final reportnya BKP 1, again authentic document gitu ya. Kita lihat di sini well-nya di spot Maret 72, end of drilling April, end of operation akhir bulan April 72. Ya, dan mereka dapat good quality sandstone, dites dan yes, confirm it's discovery well. Dan kemudian ya di tahun 2010 this is BKP gitu ya, satu lapangan minyak dengan 81 sumur, cumulative production di 2010 itu hampir 200 juta barrel, kira-kira 50% recovery factor dari oil in place-nya ya, sekitar 400 juta barrel, 270 BCF, dan masih berproduksi 6.000 barrel per day dan 32 million standard cubic feet data 2010. Saya sengaja pakai data-data lama ini, this is 10 years ago, just to avoid kerepotan dengan apa namanya, ya saya tidak mau merepotkan teman-teman PHM gitu ya. Kalau saya pakai data terkini, pertama saya harus merepotkan mereka karena harus minta data terkini. Mereka kalau tahu datanya akan dipresentasikan umum akan sangat hati-hati memastikan bahwa angka-angkanya betul, dan kalau sampai kemudian ada yang salah, mereka bisa mendapat kerepotan lah dari otoritas. Kamu bilang produksinya sekian, kok ini ada presentasi dari
Pak Osi yang katanya dapat data dari kalian, angkanya segini, yang betul yang mana, dan seterusnya. So, yang aman kita pakai data 10 tahun yang lalu, and it just give the same gambaran ya, namanya dimension dari lapangan PKP. So quite a significant oil field. Kemudian coming back to the seismic. Jadi ini adalah seismic, jadi Mahakam Delta, ini kota Balikpapan, sebelah sini darat, sebelah sini laut. Untuk yang tidak familiar ya, ini adalah Mahakam Delta. So JAPEX mereka melakukan seismic di tahun 69 dan they did all the right things. Yeah. Take a look at this. Mereka cover seluruh Mahakam Delta. Mereka juga seismik di selatan yang sekarang kita tahu ada South Sumatra gitu ya. Jadi mereka juga sudah lihat maybe something over here. Saya tidak tahu dari mana gitu ya. I imagine kemungkinan ada spec survey yang menunjukkan yes there may be something over here gitu ya, yang atau ada sumber-sumber lain, sumber-sumber lama mungkin yang membuat mereka melakukan seismik yang cukup ya ada yang dicari lah di sini. Dan mereka pasang Thailand ini dan Mahakam Delta dengan bagian selatan. Ini adalah zoom dari Mahakam Delta. Now this line ya kayak lain gini ya, tapi roughly north south. Kalau kita lihat sectionnya, this is authentic section zaman itu ya, jadi dari kertas itu, bukan digital seperti sekarang. But you see that memang unfortunately quality dari seismiknya tidak terlalu bagus. Yeah, it's a very low signal to noise ratio. Lainnya kebetulan kemungkinan tidak melalui top anticline, handle anticline-nya sendiri nggak kelihatan. You see, ya teman-teman geofisik mungkin kalau lihat bisa sense ada something gitu ya, tetapi well, you know, overall we can see that it's not a very good quality seismic. So, ini adalah dalam kuning ini adalah seismiknya JAPEX tahun 69. Merah ini adalah seismik yang dilakukan total, dilakukan oleh CGG ya, tahun 73. Dan ini adalah kombinasi dari keduanya. Just for fun of it, saya pasang handle anticline di bawah sini. Now, take a look. Seismiknya JAPEX, mereka melakukan yang biasa dilakukan waktu itu, di zaman itu ya, di tahun at the end of the 60s, yaitu seismik di tempat yang seperti ini. Seismiknya itu di melalui sungai, itu along the river. Jadi mereka spreadnya itu dipasang ngikutin sungai. Dan dan if you see here, it just pass the part of the flank of the handle anticline. Jadi di samping seismiknya memang juga source-nya kayaknya kurang gede gitu ya, quality seismiknya nggak terlalu bagus, dan kemudian they just miss the field. Total dalam seismik mereka kemudian yang diharapkan menjadi complementary dari existing seismik dari JAPEX, they did something yang tidak pernah dilakukan orang di zaman itu, yaitu seismiknya mereka bikin perpendicular kepada sungai-sungai. Saya ada zoomnya, jadi nih yang merah-merah ini adalah seismiknya total. So, ya oke, di sini kita lihat it's just a line gitu ya. Tetapi you can imagine dalam akuisisinya, they go dari land seismik ke rawa-rawa, ke sungai. Ini sungai di sini ini handle base kira-kira di sini ya. Dan sungai ini bisa 30 meter dalamnya. Gitu ya. So they pass dari land seismic transitional to practically ya kayak marine seismic itu ya. And then they come up again di rawa-rawa, di sini adalah nipa-nipa, sungai lagi, rawa-rawa, nipa-nipa, sungai lagi, dan seterusnya. This is what they did. Gitu ya. Dan kayak beginilah rupanya gitu ya, seismiknya when you are in the
field, it's quite nightmarish gitu ya, dengan segala macam ceritanya. Lihat ini ada gunungan kabelnya di sini dan seterusnya. Tetapi memang kerja keras ini it paid out. Dari para pelaku sejarah saya diceritain mereka pakai source yang paling besar yang pernah dipakai di zaman itu, 4 kilogram dinamitnya. Ya waktu itu masih boleh pakai dinamit ya. Jadi seismik ini pakai dinamit dan charge-nya itu 4 kilogram. Penting sekali itu. And they get much better quality seismic dibandingkan dengan seismik yang dilakukan oleh Jakarta. Ya, jadi ini kita lihat anticline-nya gitu ya, harus very clearly see it. Ini adalah line yang saya ambil dari salah satu file report atau drilling proposal ya. Again here you see the anticline clearly seen in the seismic, dan berdasarkan seismik ini diborlah handle satu right in the middle and then you get the discovery. Kemudian dibor ya ini adalah sumur-sumur awal di lapangan handle. Delineate-nya sekaligus untuk memproduksikannya, dan setelah sekian ratus sumur kita bisa merekonstruk subsurface image dari handle field. So you see a multitude dari deltaic sediments, oil and gas, ada yang oil, ada oil dengan gas oil contact, dan kemudian di bagian bawah ini ini oil and gas yang didominir oleh gas. So beautiful field. Ini adalah status handle di tahun 2010. Again 2010, 10 tahun yang lalu ya. Jadi udah ada 400-an sumur di situ. Pay zone-nya all the way dari very shallow all the way down ke deep zone atau gas pool di 3.300 meter. Itu ada sekitar 555 accumulations, dan cumulative production di mid 2010 adalah 864 juta barrels, which is about 50% recovery factor. Here quickly you see that it's indeed a giant field dengan kira-kira 1,7 billion barrels of oil in place. Dan kemudian ada kira-kira 2 TCF gas. Di 2010 dia berproduksi 17.000 barrel oil per day. Ada air yang datang sama-sama dengan minyaknya itu 130.000 barrel, 90% BSW. Dan memang this is a huge job untuk men-treat, untuk men-separate dan men-treat airnya sebelum dia bisa didispose dengan aman dan environmentally friendly. Kemudian 70 million standard cubic feet dan ada water injection. Ini adalah profil produksi handil. Sorry, Prof. Everything okay so far? Ya. Mantap. Karena nggak kelihatan audience, nggak kelihatan ini, jadi saya jangan-jangan saya lagi ngomong gini putus dan kemudian orang lagi sibuk mencoba menghubungi saya gitu ya. So far so good. So far so good. Oke, insya Allah lancar terus ya. So ini saya pakai laser pointer supaya lebih kelihatan. Lihat nih, ini adalah production handle ya. Hijau tua ini adalah primary recovery, hijau muda ini adalah secondary thanks to the water injection, dan merah ini adalah production yang didapat dari gas injection yang dilakukan kemudian. I'll take a look at this. Ini adalah primary recovery. So look at the decline. Ya. Kalau kita tidak inject water, this is what you will get, the production profile. Ini kelihatan ya cursornya ini ya. Dan ya dia akan turun dengan cepat sekali ini ke bawah, ini productionnya ini kalau kita tidak pakai water injection. Thanks to the water injection, yang biru muda ini, biru terang ini adalah water injection. Berkat water injectionnya kita bisa pertahankan plateau di 160.000 barrel oil per day untuk kira-kira 3 tahun. Sebelum kemudian dia mulai turun dan kemudian
ya of course dengan intention ada air yang masuk. By the way, ini bukan technical problem atau reservoir problem, ini adalah political thing. Ini adalah OPEC. Kita masih member OPEC waktu itu, dan di tahun 80-an ini OPEC pernah menurunkan produksi untuk different reasons ya. Dan karena itu kita ikut andil di situ menurunkan produksi, dan itu yang kita lihat. Oke. Saya mesti kembali ke ini lagi. Oke. So, jadi inilah Mahakam di early 80s. Ya, nah ini saat saya lulus tahun 82, saya lulus dan kemudian alhamdulillah diterima masuk di Total. Ya, jadi di sini saya sudah mulai jadi pelaku sejarah. Jadi di tahun 80-an ini yes, this is the Mahakam. Oke, bintangnya adalah Badak, Nilam juga dimulai. Kami di Total punya Handil, PKP, dan Tambora. Ada gas field di sini Tambora yang sebenarnya adalah prolongation dari Nilam. Ya. Dan kemudian ada unitization antara Tambora dengan Nilam. Ya. It's one of the big jobs. Nah, ini kembali jadi kalau tadi itu kembali dari dokumen lama ya versi sekarang, so you have Bekapai Handil oil field, Tambora gas field, dan kemudian di depan deltanya ini, di delta frontnya ini total ada beberapa discovery kecil-kecil di sini. Tunu, Parangat, Tanjung Bayor, Marangkayu, Muara Kel, kecil-kecil gas. Now 82 saya baru masuk as a junior geologist, kerja as a well site. Saya 3 tahun jadi well site geologist, mainly di Handil, di PKP, di Tambora. Dan kalau nggak lagi well siting atau tidak lagi bikin kesalahan report, saya banyak sekali kursus. Karena di zaman itu BP Migasnya waktu itu namanya BPPKA, waktu itu BKKA malah gitu ya, Badan Koordinator Kontraktor Asing gitu. Jadi antara lain menerapkan IWPL, iuran wajib pendidikan dan latihan. Jadi oil companies boleh kerja, harus mempekerjakan tenaga nasional, dan tenaga nasionalnya harus dipersiapkan. Jadi kita ikut banyak sekali kursus macam-macam waktu itu. Ya, dan alhamdulillah itu ya, gurunya juga bagus-bagus ya. Saya ngalamin diajar oleh misalnya saya ingat sekali kan, as a teacher is also very good gitu ya, Gerald Friedman, kita pasti geologi tahu bukunya ya, sedimentology gitu ya. Jadi saya ikut banyak sekali kursus. Now the point which I want to say di sini adalah dari banyak kursus yang saya ikut, kursus geologi, geofisik, well logging tentu saja ya, field development, exploration, kita ketemu ahli-ahli yang ikut kursusnya sendiri ya. Ada national junior geologist seperti saya, ada juga beberapa senior geologist, tapi banyak juga teman-teman expat yang juga ikut. Karena kalau pas instrukturnya kayak Gerald Friedman ya, mereka juga pengen ikut juga gitu ya, karena it's a world class instructor, so it should be a world class course. Nah di situ di dalam discussions mengenai Mahakam, common wisdom waktu itu, saya suka pakai istilah myth, mitologinya waktu itu, mereka bilang di data Mahakam you have already found everything. Giant field Handil sudah ketemu, giant gas field Badak sudah ketemu gitu kan, kemudian ada lapangan-lapangan Nilam juga besar, PKP ya 400 million barrels, it's not bad gitu ya. So all the low hanging fruit sudah ditemukan. Jadi sekarang sudah ya tinggal lapangan kecil-kecil aja yang bisa ditemukan di Mahakam itu. Minor accumulations, complicated stratigraphic traps, cuman itu aja yang bisa ditemukan. Everybody are saying the same thing. Now,
Dan ini yang mungkin terekspresikan dengan yang didapatkan total di Delta Front sini. Tunu, Parangat, Tanjung Bayor, Marangkayu, Marangkayu, kecil-kecil. Kalau kita bikin section dari Handil ke Tambora dan kemudian ke timur ke Tunu, Tanjung Bayor sini. Oh ya, ada satu mitologi lagi. Jadi selain kecil-kecil ini, di luar sini nggak ada nih lapangan. Di dalam discussion itu dipertanyakan. Dan jawaban standar dari para ahli-ahli, baik guru-guru, instruktur maupun teman-teman expat. Jadi ada beberapa exploration manager pernah kursus sama-sama saya juga gitu ya. Yang mereka juga bilang nggak ada apa-apa di luar sini. Because you have no source. There is no marine source rock out here. And you only have di sini source rocknya adalah terrestrial, and terrestrial no way they can go and expose atau expose hydrocarbons and economic quantities sebegitu jauhnya di sini nggak ada. Jadi memang sudah selesai nih ceritanya Mahakam Discoveries. So kalau kita bikin section Handil, Tambora, Tunu, Tanjung Bayor sini, this is what you see. Handil reservoir tebal-tebal, oil bearing. Ini juga Handil, ya, reservoirnya tebal-tebal. Tambora di utaranya sama juga lebih kurang, reservoir tebal-tebal, gas bearing reservoir. Nah, going east ke Tunu Parangat, Tanjung Bayor situ, what you get are same reservoirs, gas. Jadi saya waktu itu as a junior geologist kadang-kadang juga dikirim ke Tunu gitu ya, logging, and then yes you have gas, tapi ya memang kecil-kecil begini. Dan dalam discussion dengan seniors di kantor kemudian, Mas gimana sumur yang kemarin saya logging itu bagus apa enggak? Ya kayak gini nih dek, ini reservoir kecil-kecil gini kalau kita produksikan mungkin 2 hari udah habis ini, terus mau ngapain kita gitu. Jadi nggak bagus itu sumurnya itu ya. Ya ada gas tapi we don't know what to do dengan gas kecil begini. Jadi waktu itu is another mess adalah significant accumulations cannot be discovered in same sense. Ya, alhamdulillah total they continue to drill di daerah Tunu, Parangat, Tanjung Bayor, Marangkayu, Marangkayu, hoping to find where are the sick reservoirs seperti di tipis-tipis gitu. And so total they go back to the basics. Nah ini memang khusus kalau mengatur ini. Di total itu ada seorang sedimentologist, dia orang Amerika yang barang agak antik juga, namanya George Allen. Dia orang Amerika, tapi dia ambil doktor di Perancis di University de Bordeaux. Tesisnya itu di Delta Gironde, dan kemudian beliau dikirim ke Mahakam sini. Coba map ini, Mahakam ini adalah what you can say ya dari. Nah saya being a junior geologist dan reputasi orangnya suka busukan di lapangan lah, saya sering kerja gitu ya, jadi sering ke lapangan. Nah sudah ke sana, Osi kamu temenin George Allen tuh di atasan. Jadi kita jalan-jalan, kita mapping, kita ambil sampel, kita melakukan pengamatan, description, fieldwork di daerah upstream Mahakam di Samarinda situ ya. Kita lihat fluvial channel fills, point bars, crevasse place, we look at all that. Kemudian di delta Mahakamnya sendiri, di daerah delta plain, di situ kita lihat bahwa yes, the talweg is meandering within the river. Kemudian ada lateral bars, ada juga crevasse play walaupun tidak se-intense di sini gitu ya. Dan di daerah delta frontnya sini having distributed mouse bars. Kayak gini lah kira-kira ini ada di jadi di daerah Tunu, Parangat, Tanjung Bayor situ ya kayak gini nih ya, distributed mouse bars yang kalau
lautnya lagi surut ya memang cuma seperti sini air. Kita ambil course, kita describe, kita lihat sand, di bawahnya organic shales. Kita ambil banyak core gitu ya, jadi dari lumpur, pasir lumpuran, lumpur pasiran, pasir yang diokulasi dan sampai ke massive atau graded sands. Kemudian juga kita upstream di daerah Samarinda kita lihat singkapan-singkapannya, jadi Miocene Mahakam Delta gitu ya, kita lihat sequences coarsening up, you know that these are the bars gitu ya, coarsening up, thickening up, dan kemudian dari cores, jadi diambil cores juga, dan di situ memang kita lihat oke, di sini ada coarsening and thickening upward trend, tapi yang memang tidak tebal-tebal amat juga gitu ya. Kemudian ini ada straining up, nah ini memang ada yang agak tebal gitu. Again, jadi core samples dari dulu di describe, dicoba dipahami, dibandingkan lagi dengan outcrops di daerah Samarinda situ, dibandingkan dengan Miocene Mahakam Deltanya, you have seen we have complete cycles, para sequence of pro delta going to distributed mouse bar, dan kemudian distributed channel. So, dibuat korelasi dari sumur-sumur, dicoba di map yang mana yang channel, yang mana yang mouse bar, ya the usual very basic geological work. Kalau di zaman 70-an dulu ini di kuliah subsurface-nya Pak Kusuma dulu ini. Ya, kursus yang menurut Pak Kusuma ini kursus yang kerja keras mulu, mahal. Jadi kalau yang kurang mampu, yang kurang kuat, ini nggak usah ikutlah kursus ini, kira-kira begitu. Jadi dari awal sudah dibilangin bahwa kursusnya itu memang it's really tedious hard work. Yeah. This is the basis of the geology. Net sand mapping, kemudian ini satu blok ini kita coba object modeling ya, kalau di reconcile dengan kemudian approach station saya katakan. Dan akhirnya George Allen sampai kepada satu kesimpulan. Yes, di depan sini you are searching in vain kalau nyari yang tebal-tebal kayak yang didapatkan di Handil dan Tambora, karena memang is a different environment. You will be having here a multitude of mouse bars, distributory mouse bars, tapi mereka bertumpuk-tumpuk, mereka tipis-tipis. Okay, sometimes you are lucky, and then ada channel yang kalau in particular conditions masuk sini, tapi mostly this is what you'll be getting. Tetapi tumpukan dari ini bisa memberikan akumulasi yang signifikan. Nobody believe it. Itu ya, mungkin cuma saya yang percaya karena saya memang jalan di lapangan dengan beliau gitu ya, jadi memang kenyang diomongin, kita ambil core, ayo coba kita ambil core at this section, kita lihat, dia bilang yes ini bisa ini, tapi ya cara di Balikpapan ya, saya bisa bilang 90% orang ya out of courtesy gitu ya gitu ya, tapi ya sudah George Allen-nya pulang ke Perancis, saya tanya gimana jadi kita mau develop, waduh ini di develop terus 2 hari mati gitu sumurnya, kamu mau bayar itu. So it took some time to convince people. Setelah kita bor cukup banyak sumur dan tidak ketemu channel tebal-tebal kayak yang di Handil, ya sumur-sumur yang ada itu nggak baik juga itu dianggurin gitu kan. Akhirnya let's develop this. Let's do a pilot. Dan dilakukan pilot dengan grid 1.600 meter. That is the first grid. Ini reservoir sudah dibor, kita sudah tahu ada reservoir. Oke, ini di perforate, kita lihat seminggu habis nggak ini kira-kira. Ya alhamdulillah nggak habis. Satu grid ini ya dia berproduksi dan berproduksi cukup bagus.
And so, okay, you have this grid, you have another grid, you have another grid around this, gitu ya, 1600. Kemudian mulai dari correlation segala, we know between the grids, ini sumber bagus, sumber bagus, sumber bagus, sumber bagus. Di sini kalau kita bor, very fat chance juga akan dapat sumber bagus. Mari kita bor infill well 1100. Dibor, diproduksikan kecil-kecil ini, bagus juga. Sampai akhirnya dia depleted atau ada waterized, tapi ya memang memproduksikan jumlah yang ekonomik, significant. And then again, sesudah kita ada infill 1100, di grid yang di sini kita ada infill 1100 lagi, dan seterusnya. Mari kita buat infill dari infill untuk menjangkau ini yang di tengah ini yang tidak terjangkau oleh yang 1600 dan 1100. Maka dibor infill dari infill, kemudian setelah diproduksi bagus dibor lagi infill dari infill dari infill, jadi ini 560 juga berproduksi dengan bagus, dan akhirnya in some sweet spots dibuat kembali infill. Dan itulah yang kemudian at the end mendefine lapangan itu. Ya, di end kita buat kira-kira 1.200 sumur di gunung. Aduh, ini saya diundang meeting ini nih. Mudah-mudahan nggak keluar di situ ya. So, it's okay. Jadi ini lapangan gunung. So you see over here. Ini adalah grid wells hitam-hitam ini ya. So you see it's systematic grid of 1600. Kemudian ada infillnya yang 1100 dan yang 800. Kemudian ada infill dari infill lagi yang 560 dan yang 400, dan kemudian ada shelf. Voilà. Jadi ini adalah kalau kita lihat bird's eye view dari lapangan Tunu. Jadi dari tahun 70-an kita hanya ada Tunu Parangat Tanjung Bayor di sini ya, dan Marangkayu Marapeli. Dilanjutkan kita ngebor, tambah sumur-sumur terus, mencari channel tebal-tebal kayak di Handil nggak dapet, semua di continue. Tetapi setelah ya delineation tahun 84, di tahun 90, setelah 6 tahun akhirnya diputuskan coba kita produksi, dan dicoba di develop by phase. Sementara diteruskan membor gitu ya, dan dia makin lama makin tebal ke barat, dan di tahun 2000-an akhirnya you get the ultimate form of tuna flow. Dan kemudian setelah membor cukup banyak sumur ya, tentu saja dicorrelate, di define reservoirnya, di define reservoir pressure unitsnya, karena mudah-mudahan kelihatan ini ya, di log ini ya. Ini adalah pressure-nya, equivalent density. So you see here bahwa ini ada reservoir tebal, cukup bagus. Ya sudah depleted, sudah 0.55. Ini slightly depleted 0.71. Ini tidak terlalu tebal, masih virgin 103. Ini virgin 112, virgin 104. Slightly depleted 072, slightly depleted 081. Jadi reservoir engineer, they have to choose from this. Jangan nanti kita perforate sama-sama yang 1,1 dengan 0,5. Nanti akan terjadi cross flow yang tekanannya tinggi akan masuk sini gitu ya. Jadi ini dulu yang di-complete, setelah selesai baru ini ya itu very interesting job. Complicated, backbreaking, interesting job untuk reservoir engineer, dan teman-teman reservoir we are having a very good time di sini mengerjakan reservoirnya lapangan. Nah, ini adalah production-nya yang saya bilang tadi. Jadi setelah kita bor, kita cari reservoir tebal-tebal kayak di Handil Tambora dan tidak dapat, dan akhirnya oke lah kita coba take a risk gitu ya. Kita coba as a satellite dari Tambora. Ini adalah lapangan Tambora di sini, ini Tunu. Jadi kita coba kita buat satu GTS.
GTS ini gathering and testing satellite. Dibuat di sini, dialirkan ke CPU di Tambora. Dicoba, diproduksikan, and it produce very well. Jadi kemudian quickly dilanjutkan ke selatan, dilanjutkan lagi ke selatan, dilanjutkan ke utara, dibuat NPU di utara, gitu ya. Dan di sini orang mulai yakin gitu ya bahwa yes ini Tunu memang ternyata dia bisa produce, buat facility Tunu receiving facility di sini untuk dikirim ke Bontang sana. Jadi gasnya utara sana. Kita buat dedicated pipeline dan seterusnya. Dan kemudian diteruskan, kemudian lebih ke barat, ke utara dan ke selatan, dan seterusnya. I just go fast ya. Kita ke atas, tapi it goes in phases sampai fase 13 dan kemudian ada 13B, 13C, 13D dan seterusnya. Dan itu mulai dari pilot di Crystal, kemudian ke selatan, ke utara, ke barat, dilanjutkan ke utara selatan, menambah infillnya, dan kemudian juga masuk di shallow zone. Now, shallow zone, apa ini shallow zone? Jadi ini adalah area Tunu main zone. Ya, jadi produksinya itu dari sini. Nah, dalam kita ngebor sumur, kita ini melewati banyak dari seismik terlihat ada shallow gas hazards, dan ini biasanya dihindari. Shallow gas hazards ini dihindari, untuk mengakses gas di Tunu main zone. Tapi setelah membor sekian ratus sumur, ya head asset di Tunu mulai lihat ternyata kok banyak juga ya shallow zone ini ya. Apa kita tidak bisa ini memproduksi shallow zone ini? Sumurnya jelas lebih murah karena shallow, dan kalau memang dia juga, kembali pertanyaannya, will it produce an economic amount, atau apakah dia cuma produksi berapa hari dan kemudian habis? It's always the same question. Jadi di awalnya dimulai dengan di-combine, ada sumur Tunu normal ke main zone, tapi di-combine dengan akses shallow untuk kemudian memproduksikan shallow-nya. Setelah dilakukan beberapa pilot, yes, shallow ini ternyata ada potensi yang cukup menjanjikan. Dan kemudian we go even further. Jadi artinya kita ada seismik tua, seismik tahun 95, direproses dengan teknologi yang baru untuk mencoba mengidentify di mana ada potensi shallow. Dan kita bahkan meran satu seismik specifically gitu ya di tahun 2008 untuk melihat shallow zone ini. Dan untuk bisa melihat shallow, maka spreadnya dia memang cukup jauh karena untuk bisa lihat shallow, so you have to go further out ya, untuk kita bisa lihat of course you also see the deeper part. Dan dari ya oke, jadi ini adalah daerah-daerah dengan potensi shallow zone. Sebelum seismik itu sudah diperkirakan ada kira-kira 1,3 TCF. Sesudah seismik tentu saja lebih banyak lagi. Ini menunjukkan potensi dari sumur-sumur shallow. Ada beberapa sumur shallow, ada yang bagus sekali. Ini Tunu 7, dia memproduce 12,7 BCM. So, as to say, it's a very good shallow well. Yang harus diperhatikan adalah sumur yang hasilnya ya sedikit ini. Ini cuma 3 BCM. But look, at that time, 1 BCF, ya gas waktu itu dihargai $9 per MMBTU, which is kira-kira 9 juta, very roughly 9 juta dolar per BCF. Maka ini 3 BCF dia 27 juta dolar. Harga sumur shallow waktu itu antara 10-13 juta dolar. Jadi ya dengan hitungan ekonomi
kayak digelodok begitu aja, ya memang is very economic. Belum lagi kalau kita ambil economy of aggregate ya, kalau kita kemudian satukan semua mereka apa namanya subsidi silang dan seterusnya, yes, it's a very economic project. Oke, jadi Mahakam in the early 90s setelah Tunu Field Delineation, so this is what we have. Kembali Handil Bekapai Oil, Tambora Gas, ada Giant Field Tunu. Ya. Kemudian kita naik pamor, Badak mulai decline, dan kemudian kita yang menjadi supplier utama ke Bontang. Now going further, kita coba bor di sini di Peciku, ya. Membor sumber Peciku tidak terlalu dia ada gas, tapi kembali ini Peciku is a different playing field karena ini adalah di air yang lebih dalam daripada di sini. Di sini kita bisa pakai swamp barge, di sini kita harus pakai jack up, harus bikin platform, gitu ya, jadi lebih mahal. Nah, kita ngebor di sini ya ada hasil, tapi ya kembali sand tipis-tipis dan kemudian ada blowout malah gitu ya. Dan waktu itu early 90s 91-93 saya lagi di Paris, jadi saya sering ikut discussions di Paris untuk Peciku. Ini kita apain ini Peciku, dan di situ kembali ada orang-orang yang hebat-hebat lah ya, senior orang yang punya reputasi dunia, jagoan-jagoan yang bilang Peciku you will be getting nothing karena dia sudah terlalu jauh dari source sedimennya. Jadi saya sudah lihat core-nya si para jagoan-jagoan ini, pasirnya halus sekali, nyaris kayak bedak gitu. Dan di sini what you will be getting is poor reservoirs, poor quality, yang overpressure. Itu kan udah ada sumber blowout di situ tuh. Jadi memang a lot of hesitation untuk Peciku. Kami di Balikpapan, again, go back to the geology. Jadi direkonstruksi stacking pattern dari Peciku, Bekapai dibandingkan, dan ternyata they show a similar stacking pattern. Oke, saya pergi cepat aja ini ya, kalau running out of time. Tapi very quickly, jadi dari correlations ini dilihat bahwa ya ada tempat-tempat di mana kita masih ada fluvial channel, and then di interval MF5, MF4 ini dia adalah aggradation phase, MF675 ada deltaic lobes, terus MF8, MF6 ini abandonment, MF85, MF8-nya ada active deltaic lobes gitu ya. Ini adalah korelasi ya, so again backbreaking job, melakukan korelasi. Ini foto yang korelasinya ini Pak Supriyadi, saya tidak tahu dia nonton apa enggaknya. Pak Supriyadi sekarang di PHM, masih di Balikpapan. Kemudian dilihat juga kembali outcrops, sandstones, ini rupanya dicoba di map. Ya, going further, ini adalah Bekapai, ini adalah Peciku, kira-kira kayak begini korelasinya. Ini sedimental setting, geological settingsnya gimana, sampai akhirnya bisa direkonstruk kira-kira gitu ya, schematic illustration dari overall depositional environment dari Peciku. Kemudian ya dan diteruskan nomor di Peciku ya, dan karena memang very particular, waktu itu total melakukan yang juga belum dilakukan orang lain, yaitu do intensive pressure measurements di dalam suatu. Ini contohnya ya, dengan dari banyak sekali sumur ya, dilakukan pressure test, tidak cuma di gas reservoir tapi juga di water reservoir. Dan you see bahwa overall dari berbagai sumur in one region, of course ya, misalnya di dalam satu ini atau di dalam satu unit ini itu you have a water trend, and then ini water trend, and then you have the gas trend. Jadi from this you see bahwa, dan kemudiannya ada beberapa ya, ada banyak. Jadi misalnya kalau ini yang di atau
ya ini di kedalaman 2.700 misalnya ya. Jadi ini dari sumur-sumur yang di sini you have this trend masing-masing. Di sini dia lebih atas, maka you have another gas trend with this water trend. Di sini lebih atas lagi you have another gas trend dengan this water trend. Di situ dilihat, yes, you have field which is trapped dengan komponen stratigraphic dan hydrodynamic. Jadi di sini dia tidak sepenuhnya four-way, tetapi dia agak tilted. Dan dia tilted ke utara barat, dan karena itu northwest Pechico. Look at this the data ini. Di 2009 ada 123 well, tapi lihat ini yang dilakukan ini ya. Jadi ada 21 PVT sampling, ada 19 core, ada 59 DST, dan ada ratusan kalau tidak ribuan pressure test yang dilakukan di semua sumber-sumber. Sebelum kemudian akhirnya yes, we know we have giant field ya. Jadi ini sumur Pechico ini ada di dekat F sini. Ini Pechico 1 ini. Saya tidak tahu kelihatan apa enggak ya oleh teman-teman, tapi ini adalah sumur Pechico 1, dan ternyata the field is tilted to the northwest. Gitu ya. Dan kemudian this is the spread of the platforms ya, dengan sumur-sumurnya. Ya, sumurnya di discover Pechico 1 tahun 83. Ada 24 delineation wells dari 91 sampai 2002 sebelum diputuskan yes, this is developable and frank gitu ya. Jadi ya ini dia dibilang ada gentle north plunging nose di sini, dan ya akhirnya dia didevelop. Cumulative production di 2010 itu ada kira-kira 3,6 hampir 4 TCF, jadi almost 50% of its recovery factor. Sini ada kira-kira 8 TCF gas and phase. Okay, so ini adalah Mahakam di tahun awal 2000-an. Jadi ada 2 lapangan raksasa dulu dan Pechico. 2 lapangan minyak lama ini hanya Mekapai masih produksi, Tambora juga masih produksi, dan ada bakal mulai cari-cari di selatan, di South Mahakam, dan di offshore dari delta Mahakamnya di sisi Nubi, di board dapat discovery kecil-kecil. And then again you are facing the meteorology yang bilang alah di sini nggak akan ada banyak lah karena tidak ada marine source. Again, coming back to the rocks. Dalam kita jalan-jalan di mau distributor mouse bars di Mahakam, kalau kita cangkul ini di bawahnya ini sering sekali kita dapatkan seperti serbu gergaji. Ini adalah hancuran dari nipa-nipa yang dihanyutkan oleh sungai dan diendapkan di luar sini, kayak serbu gergaji yang lama-lama ini adalah organik. Lama-lama nanti sesudah dia sedimen dia menjadi lignite, kadang-kadang malah coal layers. Dan kemudian ada satu paper APG dari teman-teman Junokal waktu itu ya, dari satu sumur yang far out di offshore. Mereka mengambil core, dan di core itu dilihat yes ada memang organics di sini. Parallel laminated sand with laminar coaly organics. Massive sand with chaotic laminar coaly organics. Shales juga ya, ini ada gambar core yang lain. Microscopic wise juga kelihatan gitu ya, ada coalsnya, ada vitrinite-nya, dan ternyata memang yang tipis-tipis ini. Saya kembali ini layers yang tipis-tipis seperti ini, mana ya yang bagus ya, inilah misalnya ini kalau core-nya di atas, you see the core is black, okay. Tapi ya memang tipis sekali begini, and then you have this thin layers.
tetapi ternyata layer yang tipis-tipis begini, karena mungkin dia penyebarannya banyak gitu ya, ini cukup untuk mengekspos hydrocarbon gas dalam hari ini in significant amount or in economic amounts. Dan kemudian by continuing drilling di Sisi dan Ubi, yes, kita dapatkan dua lapangan yang okay, dia not giants kayak Pechiko dan Tungo, tapi ya ekonomik, ya lumayan lah, ada Sisi Ubi di situ. Dan kemudian kita tahu tetangga kita ya, Yonoka, mereka bor di offshore sini, dan tiket oil spills yang kemudian antara lain menjadi IDD project dan seterusnya ya, so significant amount. So, jadi inilah Mahakam di masa jayanya. Mahakamnya total 2010 memproduksikan hampir 2,5 BCF per day dengan hampir 100 ribu barrels of oil dan condensate. Dan masih nyari terus di selatan, kemudian didapat West Tupa, Ismandu dan seterusnya, yang is also another interesting story, tapi karena keterbatasan waktu saya tidak bahas di sini ya. So this is what you have. Tunu, tadi saya cerita, the infill starting with the 1600 grade, kemudian infill 1100, 400, 500, 400 ya. Dan di Delta karena harga sumurnya relatif murah, pakai Swambach, tidak usah check up ya, memang kita bisa membor very intensely, very close well spacing, baik di Tunu, di Tambora maupun di Hanjo. Di Tambora ini kita, if you see here, mudah-mudahan kelihatan ya, ini ada bahkan ada horizontal wells. Jadi Tambora ini zone yang paling dalam nih, G zone, itu tight reservoir, tapi ada gasnya. Jadi waktu itu pernah dicoba kita bor kira-kira belasan sumur horizontal untuk melihat apakah G zone ini bisa kita produce dengan horizontal wells. Waktu itu at the end hasilnya equivocal gitu ya. Equivocal artinya bisa ya, bisa enggak gitu ya. Tapi akhirnya memang agak ditinggal proyek itu. Nggak tahu sekarang dengan teknologi dan kita bisa lebih murah, mungkin bisa kembali lagi. Handil juga begitu ya, very intense and close spacing drill. Okay, so inilah kisah aset total di Mahakam yang in one slide gitu ya. Jadi it started as a oil asset, produksi andil BKP, dia decline, dan kemudian dilanjutkan as a gas asset, di mana gasnya malah lebih banyak, lebih dari 2 kali lipat peak production oilnya, kira-kira 600 ribu barrel oil equivalent ya, dengan Tunu, dengan Sisi Nubi, dengan dan kemudian ini terusannya adalah yang di selatan. Tentu saja ini a lot of hard work ya, yang tidak dielaborate di sini, tapi yang saya bisa ceritakan di sini ya, lihatlah ini total ini membor rata-rata 100 sampai 120 sumur per tahun, dan melakukan ribuan well intervention. Well service workover. Well intervention jadi artinya additional perforation, water shut off, all the jobs you do in a producing well untuk memperbaiki atau menambah produksi. Yes, productionnya turun. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dengan berjalannya waktu dia more or less plateau dan kemudian mulai turun. Jadi di sini 2017 ini adalah akhir lisensinya total, dan tahun-tahun sebelumnya ini ada diskusi sengit apakah ini kita biarkan Total meneruskan atau dikasih ke Pertamina. Total bilang memberikan sesudah 2017 di saat dia mulai decline, kalau dikasih ke Pertamina, waduh kasihan Pertaminanya karena it will be very difficult untuk bisa mempertahankan atau to fight the decline.
Orang-orang sendiri saya waktu itu di BP Migas ya, jadi di BP Migas, di kementerian itu orang juga agak apa masih cukup nih, masih signifikan dikasih ke Pertamina nih, apa nggak mending biarin total aja nerusin supaya bisa mereka sudah kenal ini. Di dalam salah satu discussion non formal gitu ya dengan ikatan alumni, kayaknya ikatan alumni ITB masalah itu ya, ada banyak discussion saya ikut. Itu ada orang yang bilang ini yang dilakukan total ini adalah kerjaan orang gila. Mereka ngebor ratusan sumur setahun dan melakukan ribuan well intervention. Kalau dikasih ke Pertamina, nggak akan mampu. Dan produksi yang memang sudah turun ini akan jeblok. Kita nggak akan sampai. Jadi memang lebih baik kasih aja ke total deh. Oh hasilnya juga sudah tidak signifikan. Saya karena alhamdulillah bekas total dan kemudian di BP Migas saya punya semua data, saya tahu bahwa at the coming years masih ada jumlah gas yang signifikan untuk diproduksi. Kedua, yes, kerjaannya memang kerjaan berat. Kalau pakai istilah teman itu dia bilang kerjaan orang gila gitu. Yes, itu kerjaan orang gila. Tetapi orang-orang gila yang mengerjakan Mahakam sekarang itu 95% orang Indonesia. Jadi ya siapapun gitu ya, mau Pertamina, mau Shell, mau BP, mau Exxon, kalau kamu 17 kontraknya habis, orang-orang yang mengerjakan Mahakam itu semua pergi, dan kemudian si operator baru harus memasukkan orang-orang baru, nobody can do. Tidak ada yang bisa. Dan Mahakam akan mati percuma dan tidak ada hasil, dan Indonesia rugi besar. Tapi ini akan terjadi adalah orang-orang ex-total akan menjadi orang Pertamina. Pertamina sudah membuktikan 2 kali malah gitu ya, mengambil aset ex international company dengan mengambil ONWJ BP dan kemudian Madura WMO, West Madura Offshore, dan Pertamina sudah membuktikan mereka bisa retain talent. Tidak terjadi eksodus besar-besaran, orang pergi gitu, tidak terjadi. Jadi if itu Pertamina will be doing good, dan alhamdulillah itu yang terjadi. 2017 habis masuk Pertamina, jadi total Indonesia menjadi PHM, Pertamina Hulu Mahakam. Now take a look at this. Ini adalah proyeksinya total. Total bilang kasih ke saya janji saya akan bisa nih gradual decline, which is natural. Lah kalau ini dikasih ke Pertamina kita nggak jamin ini bisa dapat ini. Ya alhamdulillah setelah dioperate oleh PHM kita dapat lebih bagus nih, sudah terbukti ini di 2018-2019. Jadi alhamdulillah gitu ya. Ya of course ini tidak gratis ya, ini kerja, ini adalah produksi 2019. Jadi ini dengan izin dari PHM saya pasang ini ya. Take a look at this. Ini adalah baseline. Artinya kalau kita nggak ngapa-ngapain, this is the decline what you get dalam satu. Hijau ini adalah well intervention. Ini 6.500 well intervention menghasilkan ini. Dan merah ini adalah hasil dari sumber-sumber baru. Ini 126 sumber. Ini adalah gas, ini adalah minyak dan kondensat. 126 sumur setahun, itu artinya 10,5 sumur per bulan. Ya memang is a huge job, dan 6.500 well interventions silahkan dibagi 12 atau dibagi 365. Juga sih ya memang teman-teman PHM they did a huge job, tetapi mereka membuktikan kita bisa. Alhamdulillah, ya selamat nih untuk teman-teman PHM kalau ada teman-teman PHM yang di sini. Okay, so main message dari sharing ini, eksplorasi dan development itu adalah kerja yang memang memerlukan starting from the acquisition. Dari akuisisi kita sudah harus sangat hati-hati dengan data yang kita ambil, termasuk proses pengambilannya gitu ya, to make sure bahwa ya datanya itu
data yang bisa dipakai forever. Ya, jadi bukan data yang tiap kali harus diperbaiki atau malah dibuang. Ini datanya nggak terlalu betul dan jadi it starts from the acquisition, kemudian harus dianalisa dengan tajam, dengan kritis, dengan an open mind, berdasarkan data, ya saya kasih data ilmiah, karena kadang-kadang dalam exploration kita juga melihat hal-hal yang agak non ilmiah. Misalnya siapa operator sebelumnya yang ngebor di dekat situ yang katanya sumbernya dry. Oh, itu perusahaan ini siapa waktu itu exploration manajernya atau operation manajernya, oh itu orangnya sangat risk averse, kemungkinan mereka pakai matinya keberatan dan karena itu nggak dapat apa-apa dari sumbernya. Ada yang kayak gitu juga. Dan terutama memang harus ada ketahanan, kegigihan untuk terus menghadapi berbagai tantangan dan kegagalan. Jadi kalau total mereka baru di sumur yang ketujuh, mereka mendapat discovery KPI besar. Lapangan di Mahakam ini adalah hasil kerja keras yang konsisten. Menghadapi tantangan dan kegagalan, membongkar mitos dan kenyataan oleh para ahli atau tokoh otoritatif dengan terus bekerja berdasarkan fakta, listen to the rocks, dan keeping an open mind on various possibilities. Ingat cerita shallow gas tunnel, ya, shallow gas tunnel yang tadinya dianggap sebagai hazard, ujung-ujungnya sekarang jadi ekonomik juga. Dan by the way, shallow gas tunnel, waktu saya masih di Total, waktu di awal kita membor sumber-sumber untuk shallow gas, harga sumbernya 10 sampai 13 juta dolar per sumber. Sekarang ini saya tanya ke Pak Bayu Giriansyah, orang GEA juga ya, yang di PHM, di PHI sekarang, VP Exploration. Dia bilang, oh sekarang sumber eksplorasi itu antara 4 sampai 6 juta dolar, Mas. Lihatlah, dengan berjalannya waktu, dengan creativity, dengan innovation, harga sumur 10-13 bisa menjadi hanya 4 sampai 6 juta, yang artinya it opens horizons. Area yang dianggap ada shallow gas tapi tidak ekonomis bisa menjadi ekonomis. Jadi keep on searching. Dan di Mahakam Fields ini, a complete spectrum of geoscience tools are applied to better understand the geological setting and petroleum system, leading to well-evaluated risk and exploration, delineation, and development of the field. Demikian kira-kira sharingnya ini, udah habis ya, kira-kira begitu. Terima kasih banyak. Maaf agak lama, tapi yes, we still have time untuk Q&A hopefully. Prof, silakan. Baik, terima kasih Pak Osi atas presentasinya yang cukup padat untuk daerah Mahakam. Di dalam chat ini udah ada 5 orang yang akan bertanya. Jadi saya akan melakukan 3 per term. Ya, di 3 ini, jadi saya mulai dengan paling atas tuh Rizky, kemudian Gutierrez, kemudian Ferry Hakim. Jadi silakan pertanyaannya padat ya, jangan terlalu panjang, biar Posi. Jadi Posi akan jawab nanti sekaligus dari tiga penanya ini. Dan mungkin mulai dari Amanda. Selamat sore Pak Osi. Terima kasih atas presentasinya. Saya Rizky, saya kerja di Equinor di Norway sekarang. Saya lebih ada interest tentang the thought process sebenarnya di presentasi ini. Jarang-jarang kita bisa ngomong dengan saksi sejarah kan. Jadi pertanyaannya 2 sih Pak. Menurut Bapak, what did it take for Total to be successful in Mahakam Delta gitu? Karena kan ternyata sejak tahun 80 perkataan easy oil is gone ya udah ada juga gitu, dan sekarang kita juga dan ya yang kedua sih berkaitan dengan itu juga,
ternyata di tahun 80 Bapak juga sudah pernah disampaikan oleh senior kalau I mean like golden time for oil is gone or easy oil is gone. And pertanyaan saya tuh how you keep motivate yourself to work dengan segala macam negativity seperti itu, Pak. Makasih. Terima kasih Mas Ki. Oke, kemudian lanjut sama Jares ya. Ya, selamat sore Pak. Jares. Kedengeran Pak? Yes, Jares, Oke. apa kabar? Ini teman Gowes ini. Terima kasih banyak Pak Osi, Pak Mino. Ini very interesting sekali. Aduh, 50 years back melihat sejarah ini, aduh, ini beneran saya really appreciate ya Pak. Pak, saya mau nanya aja Pak Osi, mungkin kalau menurut dari saya ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah conceptual exploration yang belum dicoba Pak, menurut mungkin Pak. Jadi saya mau nanya sedikit resepnya nih Pak, kalau yang mungkin dari kan tadi udah dicoba ya, ada beberapa. Nah, mungkin kalau kalian bisa di-share lagi apa sih yang belum dicoba di Mahakam ini yang mungkin akan bisa jadi in the future lah di dalam exploration. Dan yang kedua, kalau boleh tahu Pak, ini saya kebetulan lagi riset sedikit lah. Waktu di zaman total itu exploration well itu ada berapa sumur in average mungkin dalam 1 tahun ya. Nanti mungkin kalau boleh Bapak kasih tahu sedikit kasaran lah capex-nya berapa, mungkin dibandingkan dengan after Pertamina. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jares. Oke, jadi ini saya rest lagi aja nih Ferry. Terima kasih Pak Mino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Usi, selamat sore kawan-kawan GEA semuanya. Menarik sekali ya mendengar background instastory-nya dari Tunu dan Keciko yang sebagian saya juga baru mendengar pertama kali ini. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa Tunu dan Keciko itu ngajarin total bahwa sebuah potensi yang awalnya overlook ternyata bisa menjadi sebuah field yang cukup signifikan. Nah, yang pertanyaan saya adalah kita tahu bahwa Total juga pernah ngebor sumur namanya Perintis 1 Pak, di mana pada waktu itu Total berusaha mencari lebih ke arah outboard-nya, mencari lebih ke deep water-nya di Mahakam ini, dan kita tahu tidak terlalu sukses dan Total menghentikan eksplorasi lebih jauh ke arah deep water-nya. Yang saya pengen tanya adalah apakah Pak Osi terlibat di Perintis dan apakah ada insight story-nya, karena kita tahu Tunu dan Keciko udah ngajari seperti itu, kenapa di Perintis gampang sekali menyerah gitu Pak. Kita tahu selanjutnya bahwa di deep water Mahakam itu jauh lebih sukses lebih ke arah outboard-nya, dan Perintis 1 terbukti bahwa dia memang bukan akhir dari eksplorasi di deep water-nya. Itu aja Pak, makasih. Oke, silakan posisi tiga-tiganya. Oke, terima kasih Prof. Oke, Rizky, kenapa Total sukses? Apa yang mendrive Total to continue? Ya, first of all, yang saya amati ya, bahwa saya tidak tahu itu itu di mana-mana mungkin ya, critical aspect. Jadi di Total itu yes, ideas para ahli-ahli bilang low hanging fruit sudah diambil semua, udah nggak ada apa-apa lagi, tinggal kecil-kecil, yes, ditampung gitu ya. Tetapi ya kalau kita ambil contoh yang jelas, Tunu misalnya, orang sudah bilang udah nggak ada apa-apa di Tunu itu, adanya kecil-kecil kayak gitu. Kenapa kok dibor terus? Kan mahal itu ngebor itu. Ya karena mau cari reservoir yang tebel-tebelnya di mana, gitu ya. Jadi they were looking for bonanza. Pasti di sepanjang depannya Delta Mahakam itu pasti ada tempat-tempat di mana you get big channels penuh dengan gas atau dengan minyak itu, dan you get something. Jadi itu yang dilakukan. Sampai akhirnya dibuka matanya oleh George Allen bahwa in this environment you'll be very seldomly getting reservoirs, channels, karena itu adalah domainnya distributor mouse bus. Dan and then goes the next step. Sudah segitu banyak sumur, mau diapain ini? Ya kita go with a pilot ya. They took a risk gitu ya. Waktu itu namanya itu Tunu pilot itu long production test namanya waktu itu.
mereka pasang satu GPS, jadi artinya they gamble, mereka siap dipasang GPS, diproduksi beberapa sumur, dan kemudian memang seperti yang dibilang orang-orang seminggu habis gitu, ya sudah bubar gitu ya. Kalau mau cerita kegagalan, ada satu kegagalan yang kita lakukan, saya lakukan waktu itu ya, saya head asset itu waktu itu adalah kita nyari channels di deep tube. Kita beranggapan bahwa di deep tube itu di baratnya gitu ya, where channels dominate, kita harapkan kita bisa dapatkan 6 channel sense dan ya jackpot lah. Dan setelah membor kira-kira 12 sumur ya ada 2 yang berhasil, dan 2 dari 12 ya tidak bagus lah, justified gitu ya. Ya ini ya kita abandon idenya. Artinya apa? This brings us to the pertanyaannya Mas Jeres tadi. Jadi artinya ya conceptual explore, the idea is there. Kita coba 12 sumur, yang berhasil cuma 2, yang menemukan channel tebel-tebel dengan gas, yang lainnya yang memang nggak ketemunya overpressure malah, ya. Atau sixth sense, kelihatannya penuh dengan gas, resistivity-nya tinggi, ternyata waktu di DST kita dapatnya fresh water dengan dissolved gas. Ya, disutir lah itu melakukan DST dan yang keluarnya air gitu kan. Karena ternyata itu reservoir dengan high resistivity dan gas indications itu ternyata adalah fresh water, karena itu resistivity-nya tinggi dan gasnya datang dari cuman dissolved gas. But the idea is not finished yet. Mungkin dengan kemajuan teknologi atau dengan seismik kita mungkin bisa lihat lebih bagus lagi di bawah objek yang ada di sana, and maybe you'll be seeing things gitu ya. Karena again salah satu strong point adalah acoustic impedance gas itu kan memang kontras dari liquids kan, jadi tapi memang kemudian the danger is how do you differ between memang itu acoustic impedance gas atau cuman dissolved gas. Jadi again keep on looking. Kalau soal capex explore-nya berapa, ya saya tahu di zaman tahun 2010-an gitu ya, bahwa it's a constant fight memang antara exploration manager dengan development dan general manager gitu ya. Karena explore itu kalau kita bicara explore orang semua takut gitu loh, karena explore ini adalah buang-buang uang, mengganggu keekonomian, dan kemungkinan gagalnya itu 70% gitu kan, karena probability sukses itu kan paling 20 sekian persen. Jadi by nature para general managers, para development managers dan seterusnya, they don't like exploration. Ini nanti aja gitu kan. Jadi selalu memang exploration wells itu di pushback dan didahulukan, kita bor development aja dulu lah, ini yang jelas ngasilin duit, exploration nanti. That is the job of the exploration manager. Jadi kalau teman-teman nanti you become you are in the exploration team, that is your job to fight continuously ya dengan your management dan dengan your peers gitu ya. Karena exploration today is the reserves of tomorrow. Itu harus dilakukan. Kemudian tapi kalau capex explore per year waktu total dan waktu Pertamina ya itu mesti tanya ke yang masih di PHN ya, yang masih di Pertamina sekarang. Saya sudah saya sekarang international dan memang saya ya sudah tidak terlibat lah dalam. Mas Ferry Hakim, Perintis 1. Ya, Perintis 1 inilah adalah well yang memang far offshore, dan dia yang antara lain menjadi justifikasi semua orang waktu itu yang bilang bahwa tidak ada marine source rock. By the way, Perintis ini kalau nggak salah bukan sumbernya total deh, ini sumbernya mobil nih kalau nggak salah nih. Tapi ya check it out ya, mungkin saya yang salah mungkin. Seingat saya sih ini sumbernya mobil. Jadi mereka ngebor dan kemudian mereka angkat kaki karena tidak ada source rock, and so they left.
dan itu yang for some time juga menghamper exploration lebih jauh di luar dari Delta Front Mahakam, karena ya mau ngebor di situ kalau nggak ada source-nya gimana gitu kan ya, kan you have this triumvirate yang harus dipenuhi kan, you must have source rock, a working source rock, you must have reservoirs, and you must have seal, and if you don't have the source rock then you'll be having nothing. Yang tidak dilihat orang adalah terrestrial source rock yang terbawa sampai jauh keluar, yang terekspresikan di core sebagai very thin layers of coals atau of organics, ternyata is enough untuk mengenerate hydrocarbons and economic water phase. Begitu mungkin kira-kira jawabannya, Mas. Ya, mungkin sudah terjawab semua saya rasa ya, Prof. Oke, baik. Baik, selanjutnya Ivan Yulianto, Oki sama Edo. Mungkin Ivan duluan, silakan. Oke, makasih Mas Mino. Pak Osi, selamat sore. Saya Ivan dari grup Land Cruiser Enthusiast kita. Selamat sore ya, Mas Ivan. Ya, terima kasih sekali tadi sudah sangat jelas historical evolution eksplorasinya dari Mahakam ini, bagaimana develop dari lebih ke land ke arah offshore. Tapi yang menarik adalah sebaran untuk oil field versus gas field. Kalau awalnya memang produce banyak oil, kemudian gas, terus kemudian belief bahwa semakin ke offshore semakin gede sih, tapi ternyata Mexico resulting in oil. Jadi yang pertanyaan saya, apa yang hipotesis yang dari Total maupun PAM sekarang yang mengkontrol penyebaran dari oil versus gas? Karena toh kalau kita bandingkan dengan yang di water saat ini di IDD segala macam, di situ juga mix, ada oil, ada gas, walaupun oil is minor. Dan untuk tadi perintis adalah mobil, Pak. Ya, perintis mobil ya. Iya. Lalu pertanyaan kedua adalah untuk Pertamina sendiri, untuk PHM atau Pertamina in general corporate. Sampai saat ini kan kita tahu belum pernah mendengar atau melihat Pertamina untuk mengoperate di water field, ya. Sementara opportunity-nya sekarang di Mahakam banyak di water potensial dan mungkin di utara juga. Nah, apakah in the future Pertamina akan mencoba untuk operate di water instead of cuma PI aja ke operator lain? Terima kasih Pak Osi. Pemino. Terima kasih Mas Ivan. Oke, silakan. Oke. Ini masih ada? Kalau enggak, Edo, Dok. Edo? Iya, makasih Pak Mino. Selamat siang Pak Ausi, terima kasih presentasinya. Pertanyaan saya ada dua. Ya. Terima kasih Pak. Saya ada dua. Yang pertama masih berhubungan dengan pertanyaan Ivan. Apakah mungkin kita menemukan oil field di deep water, Pak? Seperti halnya di Sabah kan ada oil field kayak seperti Kikeh yang Murphy, yang sekarang TTIP, di mana di deep water malah karena mungkin burial depth-nya lebih tipis, mungkin kita malah bisa menemukan area yang malah oilnya mature di situ, bukan gasnya gitu, bukan gas yang diproduce. Itu satu. Yang kedua lebih ke penasaran saya Pak. Jadi saya lihat Total ini sepertinya fokus sekali dengan proyek di Mahakamnya ini Pak. Jadi saya lihat pada sekitar awal tahun 2000-an itu kan rame di sana untuk explore unconventional CBM, dan saya kebetulan terlibat juga dengan BP. Saya penasaran kenapa Total itu sepertinya tidak tertarik sekali dengan CBM, satu. Yang kedua, di tahun 2010-an, di awal 2010-an sampai 2015, itu juga ramai sekali eksplorasi di sana di West Sulawesi, Pak. Di offshore West Sulawesi.
Nah itu kebanyakan juga ada juga yang ngambil ide Delta Mahakam continue sampai Sulawesi, dan sekali lagi kelihatannya total adem sekali waktu itu gitu, tidak memilih untuk terlibat secara aktif. Saya penasaran aja Pak, kenapa itu Pak Ausi sebagai manajemen pada saat itu mungkin bisa sharing. Terima kasih Pak. Oke. Oke, masih ada? Oh ya, oke ya. Masih ada Pak? Ada. Tenang. Mas Ausi, selamat sore. Selamat sore, Oki. Apa kabar? Alhamdulillah. Dua pertanyaan Mas. Yang satu, as practically seluruh makam basin sekarang sudah dipegang oleh satu company, dan Mas Ausi juga sudah lihat datanya semua, saya yakin. Kita mau kemana lagi nih eksplorasi ini untuk mendapatkan ikan paus lagi, on the class of, ya nggak usah kayak tunu lah ya, sedikit adiknya tunu gitu. Pertanyaan kedua untuk teman-teman mungkin yang lain ya, kalau saya kan sudah menjelang 50 lebih gitu ya. Masih muda lah, masih kuat lah. Jogja Solo masih kuat lah. How optimistic are you in this low oil climate gitu loh, untuk oil dunia migas bisa tetap berjalan? Terima kasih. Oke, makasih silakan Mas. Oke, excellent questions. Terima kasih Mas Ivan, Mas Edo, dan Oki ya. Jadi distribution oil and gas diobserve oleh Mas Ivan, dan dia bilang bisa nggak nih kita dapat, saya sambung dengan Edo juga ya, oil in the deep water. Ya, distribution oil and gasnya sendiri itu ada macam-macam explanations di situ ya. Ada yang yang kita belajar di geologi minyak dari Pak Usman, of course ya. Jadi nggak ada whiteboard ya kita ya. Oh, kita bisa coba bikin whiteboard kali ya. Ini show. Nah, di sinilah misalnya ya. Salah. Ini kelihatan ada whiteboard? Nggak ada, harus di-unshare dulu yang barusan, yang sebelumnya. Hah? Harus di-unshare? Harus keluar dulu Mas. Harus di stop presenting dulu Pak. Oh, yang tadi nggak kelihatan ini, nggak kelihatan ada slide putih. Nih, ada slide putih, kelihatan nggak? Nggak. Apa yang terlihat di layar? Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasihnya nggak bergerak ya? Bentar ya. Udahlah biarin. It will take too much time. Okay. Ya, just the usual. Jadi artinya gini, source rock pasti pada ingat semua ini kan dari kuliah geologi minyaknya Pak Kusuma. Source rock dia di P dan T-nya dengan sedimentation makin lama makin panas. Kemudian it comes to the maturity of the oil, dia mengekspos oil. Oilnya masuk ke dalam satu structure, dia mengisi satu structure. Jadi tunu itu kemungkinan tadinya dia terisi oleh minyak. Kemudian source rocknya yang ada di timur makin lama makin panas dengan sedimentation. Kemudian dia mengekspos, dia masuk ke dalam gas window. Gasnya masuk, mengisi anticline-nya, minyaknya kedorong, minyaknya keluar. Kelihatan nggak saya di sini? Ini minyaknya keluar, dan mengisi anticline yang berikutnya, yang lebih tinggi di atas, yang di handle. Ada yang menerangkan begitu. And then the question goes, kenapa di Tambora nggak begitu? Kenapa di Tambora masih gas? Ya mungkin Tambora tadinya oil, dan memang di Tambora mungkin sama ini oil gitu ya. Dan oil yang di Tambora was again dismigrated further into the inner axis di Sanga-Sanga atau di lapangan Belanda tua, Noni dan segala Louis, Noni dan segala macam itu, dan bahkan sampai ke oil seeps yang kemudian kita lihat di sekitar
ya daerah sangat-sangat sih. That is one explanation. BKP ada lagi explanation yang lebih eksotik dengan retrocondensation. Jadi ada gas di bawah naik, dia mengalami dengan berkurangnya P dan T mengalami retrocondensation, dan kemudian keluar oil yang masuk ke dalam reservoirnya, going through the faults. Ada juga explanation. Ya, ada beberapa explanation yang cukup menarik gitu ya. And yes, if you take a look at those explanations with an open mind, it may be opening horizons. Gitu ya. Jadi you may be seeing other things. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Tapi memang kenapa di Unokal di offshore di utaranya mereka dapat tuh minyak tuh. Jadi kenapa di situ masih bisa ada minyak ya? Take a look at the AEPG atau IPA yang ditulis oleh teman-teman Unokal itu. Saya lupa namanya ya. But there are some explanations yang di-offer oleh mereka di situ. Pertamina Deepwater mau apa enggak? Ya mau dong. Kita sudah mulai di Kikeh kan kita partner di situ. Ya, jadi kita partner, we let the operator go, we are learning from that, soon we'll be going there. Apa namanya? It's the obvious way to go. CBM, kenapa Total tidak tertarik? Total was sangat tertarik dengan CBM di Kalimantan Selatan itu. Bahkan di Total Paris itu sempat kita punya Vice President Total sedunia urusan CBM once upon a time gitu ya. Tetapi kemudian sama seperti waktu itu kalau nggak salah kita sempat discuss dengan lupa saya Exxon mungkin ya yang punya CBM blocks di Kalimantan Selatan. They want to let it go, kita tertarik mau ambil discussions, tapi akhirnya tidak jadi antara lain karena economicity dan juga karena quality. West Sulawesi Explore, pertanyaannya Edo. Yes, di West Sulawesi memang waktu itu ramai exploration di situ. Kita waktu itu lagi sibuk lebih jauh timur, Anggrek Hitam, kemudian apalagi ada 2 sumur yang operatornya si Philips kalau nggak salah itu yang kita minta perdalam at Soul Post dan segala itu ya. So we were busy elsewhere karena itu kita tidak di West Sulawesi. Nah, West Sulawesi itu ada cukup banyak yang ada 20 sekian sumur eksplorasi. Dari 20 sekian sumur eksplorasi itu ada 6 atau 7 yang sebetulnya tidak completely dry ya. Ada shows, ada encouraging results. Tapi memang sebagian yang lainnya dry. Kemudian yang banyak ditulis di koran waktu itu eksplorasi di West Sulawesi di spend $2 miliar dan tidak dapat apa-apa. Mana-mana di situ bahkan sampai Pak Menteri dan segala bicara. But actually they are wrong. First, karena ada beberapa sumur yang memberikan indications yang artinya sebetulnya should be going further di situ. Satu. Kedua, mereka bilang tidak West Sulawesi in particular, tapi mereka bilang Indonesia Timur. $2 miliar nggak dapat apa-apa. Salah mereka, karena di Indonesia Timur further to the east, Genting Oil mereka dapat discovery di situ ya, Kasuri atau Kasuri, which is around 3 TCF. And 3 TCF itu kalau kembali kalau kita ambil harga waktu itu ya $9 per MMBTU atau $9 juta per BCF ya 3.000 BCF kita punya $27 miliar. Jadi we spend $2 miliar nggak dapat apa-apa. Salah, bukan nggak dapat apa-apa, kita dapat satu discovery lebih jauh di timur
yang in terms of dollars ya 27 miliar dolar, $2 versus 27 miliar dolar, it's a no-brainer gitu ya. As a portfolio untuk Indonesia masih menang di situ. Tetapi sayang orang tidak melihat berikan sama baik. Now Sulawesi sendiri, ya, there's a very interesting thing di situ. Everybody stop di saya lupa satu di mana itu ya, di Eocene atau apa itu orang-orang berhenti itu ya. Jadi di Eocene ya Pak Prof ya. They stop at Eocene, and then ada yang bilang we should be going deep to the Jurassic, bukan Jurassic mungkin ya, Paleocene mungkin ya, karena ada satu seal, ada satu seal regional di bawahnya Eocene. Nah, you should go below that. Jadi waktu itu ya agak disalahkan lah teman-teman yang explore 20 sekian sumur itu bahwa mereka tidak go through that seal. Tetapi saya tidak sepenuhnya menyalahkan itu, karena sebetulnya para strukturalis geodynamics itu you need to study there, di mana structuration is the most intense yang mungkin akan membreach this regional seal, and then you will be having the hydrocarbons in the Eocene or even higher up. Jadi sebetulnya di situ ya oke, seismic, you do your inversion search segala macam, karena katanya ini seismiknya juga agak kacau beliau gitu ya, karena memang tainya nggak terlalu bagus segala. So work on that first. Sesudah kita pastikan the correlations dan semua itu, and then take a look at the structures, di mana tempatnya structures yang paling intense, and maybe there this regional seal is breached, and then you can get accumulations di atasnya itu. Nah ini kembali it's apa namanya ini conceptual ya. Jadi but you must keep on looking, kayak Pak Kusuma bilang kan, minyak habis tahun 2000 siapa bilang gitu. Minyak is in your hands gitu kan. Jadi kita tahu minyak ada terus. And that brings us ke pertanyaannya Mas Oki. Mahakam Basin mau kemana lagi? Banyak, masih ada banyak di situ. Tinggal yang pada kerja di situ ya take a closer look. Ya, you go to the flanks, apakah ada hydrodynamics apa tidak. You go deep dengan teknologi dulu tidak bisa diakses, sekarang bisa diakses. So look at nearby explos yang kelihatannya kecil, jangan-jangan bisa jadi gede gitu ya. Dan look at the old fields, the inner axis di daerah Sanga-Sanga sih. Itu Pertamina itu pernah datang ke saya waktu saya di BP Migas. Itu dia tunjukkan this whole Sanga-Sanga itu sumurnya itu baru ngebor di ya ibaratnya itu baru di shallow zone, dan yang ke dalamnya itu cuma ada belasan sumur, dan ada yang dapat ada yang enggak. Jadi si GM-nya waktu itu bilang his idea adalah systematically he wants to go deeper di sepanjang axis itu. Dan ya, you know, you get another tunnel di situ, tapi tunnelnya bukan gas tapi minyak. Unfortunately his first 3 wells yang dibor tidak bagus hasilnya, dan kemudian ya agak malang lah dia diganti dan seterusnya gitu ya. Tapi sebetulnya we should continue di situ. Every year we should dedicate sejumlah uang yang memang untuk digamble di exploration. Dan menurut saya salah satu explore yang gampang itu ya di situ actually. Karena sumur yang nggak terlalu dalam, it's onshore dan seterusnya. So satu sumur explore di deep water mungkin di situ bisa dapat 5-6 sumur onshore. Last question Mas Oki, low oil price udah mau buka nih katanya. Aduh, ini harus cepat nih saya nih. Low oil price, this is only a moment, kalau saya bilang sih. Low oil price ini ya coba lihat-lihat lah itu. Total mereka beli aset di Uganda dengan looking forward average oil price-nya itu 50. So it's coming back. It will not be going to 100, tapi it's coming back. Karena bagaimanapun, mobil listrik dan segala macam, ya tetap aja mobil listrik mesti di-charge, dan gensetnya tetap aja butuh something. It will not be surya, it will not be angin, it will still be oil and gas, so it will still be there. Dan on the other hand, ini panjang lagi, kita udah mau buka, ya what I can say adalah
sekarang is a buyer's market. Jadi sebetulnya yang harus dilakukan itu adalah cari orang-orang yang masih punya minyak banyak, bilang sama mereka, minyak kamu ini kalau kamu nggak hati-hati sebagian besar akan tinggal di dalam tanah sebagai monumen karena orang sudah beralih ke energi lain. So start selling some to us dengan harga yang kompetitif, kita beli dari sekarang, kita ijon. That is one of the things that we should be doing, and kayaknya memang lagi mulai dilakukan, cuman ya memang ya confidential dan segala macam. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya yang memperkaya sharing kita. Prof. Baik, akhirnya waktu juga yang harus kita pisah. Saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan bisa diajukan, bisa diajukan langsung Pak Osi di dalam WA group macam-macam tuh ada. Yang anak CRS silakan tanya di CRS tuh Pak Osi. CRS itu apa? Di CRS kita ngomong gowes di CRS. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih untuk Pak Osi atas sharingnya. Insya Allah ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua untuk lebih maju di masa depan. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin acara ini akan saya tutup. Terima kasih Pak Osi. Terima kasih. Selamat buka puasa semuanya. Terima kasih Pak Osi. Terima kasih Pak Vito. Selamat buka puasa untuk semua. Banyak semuanya. Tetap sehat ya. Saya tanya di grup ya, Pak. Ditunggu di teks sepeda Pak Osi. Kita tanya di grup aja ya Pak. Allah. Oke, terima kasih banyak. Ya, pamit. Pak Mino, terima kasih banyak ya. Yuk, Waalaikumsalam. mangga. Sampai ketemu lagi. Pak Mino dan tim, terima kasih banyak ya. Mangga Pak Osi. Sama-sama. Terima kasih atas share-nya. Sama-sama Ya. Pak Osi. Terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa. Kami sama-sama tetap sehat semua ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin Pak. Maaf Sudah lahir mendekati, batin, Pak. sama-sama. Saya amit mundur ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya